Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Hasil Pangan Lokal Masyarakat Samigaluh berbasis web. Kami kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Aan Freddy Andika, yang kedua saya sendiri Dani Rianto, dan yang ketiga Nathan Hardias Pratama. Yang pertama, latar belakang masalah. Pangan lokal merupakan produk pangan yang telah diproduksi dan biasanya berkaitan erat dengan budaya masyarakat setempat. Pangan lokal yang beraneka ragam dalam jumlah yang banyak dapat berpotensi pada kemandirian nasional. Pangan juga merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia sendiri. Kondisi ini dikarenakan pangan merupakan kebutuhan utama yang harus terpenuhi oleh manusia untuk menjalankan aktivitasnya. Tantangan besar bagi pemerintah adalah menemukan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pangan sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat dapat teratasi. Pemerintah masih tergantung dengan impor asing, padahal Indonesia sendiri merupakan negara yang mempunyai sumber daya alam yang lebih dibandingkan dengan negara lainnya. Namun ketergantungan dengan luar inilah yang menjadi penyebab krisis pangan. Yang kedua ada permasalahan. Kecamatan Samigaluh memiliki beragam potensi daerah yang potensial untuk dikembangkan. Namun sebagian besar potensi tersebut belum secara maksimal dikelola produktivitasnya hingga komunikasi pemasarannya. Untuk keuntungan yang diharapkan, yang pertama yaitu membantu memajukan ekonomi daerah Kecamatan Samigaluh melalui sektor hasil pangan lokal. Yang kedua, mempermudah masyarakat luar daerah mengetahui hasil pangan lokal yang ada di Samigaluh. Untuk yang ketiga, yaitu membantu para petani maupun kelompok usaha Kecamatan Samigaluh mempromosikan hasil usahanya. Untuk metode penelitian, jenis penelitian yang kami gunakan yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Molong mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilakunya yang dapat diamati. Sumber data, yaitu data sekunder, adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, atau bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum. Untuk teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat menentukan dalam keberhasilan suatu penelitian. Yang pertama yaitu dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain. Dokumentasi sebagai teknik untuk memperoleh data objektif. Yang kedua ada studi pustaka. Dengan mengumpulkan data dari buku, literatur, dan situs internet, dari semua data yang diperoleh akan disaring beberapa informasi yang selanjutnya digunakan sebagai sarana untuk mempermudah pembuatan aplikasi. Untuk metode pengembangan yang kami gunakan, yaitu metode prototype atau prototyping, adalah metode pengembangan sistem yang didasarkan pada konsep working model atau model kerja. Tujuannya adalah mengembangkan model atau desain menjadi sistem jadi. Dengan menggunakan metode prototyping, proses pengembangan sistem akan menjadi lebih cepat dan menghabiskan biaya yang relatif lebih rendah. Artinya, kos yang dikeluarkan dalam pengembangan sistem ini lebih hemat. Untuk langkahnya, yang pertama ada komunikasi, yang kedua ada desain, yang ketiga modeling, lalu yang keempat deployment. Nah, berikut untuk analisis pitches-nya akan dijelaskan oleh Mas Aan Freddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aan Freddy Andika dengan NIM 12180553 akan melanjutkan menjelaskan analisis pitches. Yang pertama, performance. Dengan sistem yang sudah berjalan, hasil pangan lokal hanya disampaikan melalui mulut ke mulut sehingga informasi hanya berputar di sekitar desa tersebut saja.
dan jarang juga hasil panen lokal yang diinformasikan melalui media sosial. Sistem yang kami usulkan, dengan adanya sistem informasi hasil pangan lokal berbasis web ini, diharapkan mampu memperkenalkan hasil pangan dari desa agar lebih diketahui masyarakat luar daerah, serta mempermudah para petani lokal mempromosikan hasil panen mereka. Yang kedua, information. Dengan sistem yang sudah berjalan, masyarakat mengetahui hasil pangan lokal melalui mulut ke mulut, jadi belum bisa mengetahui betul wujud hasil pangan lokal yang ada di daerah tersebut. Sistem yang kami usulkan, masyarakat luar dapat melihat hasil panen melalui web yang akan dirancang secara detail beserta harga beli dan informasi penjual. Yang ketiga, ekonomi. Dan sistem yang sudah berjalan, jika ada masyarakat yang ingin membeli hasil panen lokal ini, mereka harus datang langsung ke tempat. Sistem yang kami usulkan, dengan web ini, pembeli bisa langsung tahu harga dan nomor penjual yang bisa dihubungi sehingga memudahkan pembeli untuk memesan hasil pangan lokal tersebut. Yang keempat, kontrol. Dengan sistem yang sudah berjalan, para petani belum mengetahui harga pemasaran yang tepat dalam memasarkan hasil pangan lokal yang mereka hasilkan di desa. Sistem yang kami usulkan, dengan ini diharapkan memudahkan para petani lokal mengetahui pasaran harga atas hasil panennya yang sedang beredar di pasaran, sehingga mencegah adanya oknum-oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan para petani dalam harga pasaran. Yang kelima, efisiensi. Dengan sistem yang sudah berjalan, masyarakat luar belum bisa mengetahui secara detail hasil pangan lokal yang dihasilkan di daerah tertentu karena tingkat penyampaian yang kurang efektif dan kurang menyebar. Sistem yang kami usulkan memudahkan pembeli dalam mencari hasil pangan lokal yang diinginkan, daerah tertentu, dan detail harga langsung dari petani tanpa adanya pihak perantara. Yang keenam, service. Dengan sistem yang sudah berjalan, pembeli harus datang langsung ke tempat penjual yang menjual hasil pangan lokal. Namun banyak kesulitan yang harus dilalui dari segi alamat penjual. Sistem yang kami usulkan, dengan adanya web ini, pembeli bisa mengetahui penjual dan menanyakan hasil pangan yang ingin dibeli, serta menentukan letak pertemuan untuk transaksi pembelian. Untuk kendala dan solusi dalam penelitian akan dijelaskan oleh Nathan Hadi S. Pratama. Kendala dan solusi dalam penelitian. Kendala dan solusi ada dua kesulitan dalam melakukan riset dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Kami tidak dapat melakukan riset langsung ke tempat yang dituju. Solusi kami hanya melakukan riset melalui internet, hanya menghasilkan data sekunder saja. Meskipun hanya mengandalkan data sekunder, studi pustaka dapat menghasilkan penelitian yang bagus asal dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memperhatikan metode dan tata cara penelitian yang benar. Penutup, tiada gading tak retak. Bahasanya, kami menyadari presentasi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan kami terima dengan baik untuk memberikan pengetahuan yang lebih baik ke depannya. Terima kasih, selamat siang.